Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bunda Siti Rahma sebagai dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan dan kami sayangi teman-teman sekalian. Adapun tujuan kami di sini ingin mempresentasikan yaitu mengenai sifat dan prinsip kepemimpinan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya Ayu Andira. Saya Dinda Melati Putri. Saya Jennifer Kusunggu. Saya Nadia Karimah Berutu. Dan saya Sani Tanjung. Langsung saja ke materi yang pertama yang dibacakan oleh Dinda Melati Putri. Saya akan membacakan pengertian kepemimpinan dan pemimpin. Secara umum, kepemimpinan dan pemimpin adalah dua hal yang berbeda, namun saling terkait dan searah. Pemimpin merujuk pada individu atau orang yang mampu mempengaruhi dan mendorong anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kepemimpinan merujuk pada sifat dan nilai yang dimiliki seseorang pemimpin. Pendapat para ahli tentang pemimpin. Menurut Suradinata, pemimpin adalah orang yang menuntut sekelompok orang untuk melaksanakan sebuah kegiatan demi mencapai tujuan bersama. Kedua, menurut Ahmad Rusli, pemimpin adalah individu yang diberikan amanah untuk menuntut pengikut atau bawasannya ke arah yang baik untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Pendapat para ahli tentang kepemimpinan. 1. Menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan pengaruh perilaku orang dalam situasi tertentu agar tersedia pekerjaan sama untuk mencapai tujuan yang sama telah ditetapkan. Kedua, menurut Sondang, kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar melaksanakan pekerjaan bersama menuju suatu tujuan tertentu. Baik, saya lanjutkan. Adapun materi yang kedua yaitu sifat dan prinsip pemimpin yang akan dibacakan oleh Jennifer. Yang kedua yaitu sifat dan prinsip pemimpin. Yang pertama, sifat pemimpin yaitu optimis, menyukai perubahan, ulet, katalis, berdedikasi, berkepribadian kuat, bertakwa, belas kasih, jujur dan penuh perhatian, serta bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu prinsip pemimpin. Prinsip pemimpin yaitu yang pertama, memiliki orientasi hidup pada masa depan, namun selalu belajar dari masa lalu. Yang kedua, menggunakan perpaduan antara pikiran dan hati dalam menghadapi problem. Yang ketiga yaitu memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Yang keempat, bekerja keras dengan cara yang cerdas. Yang kelima, mengambil keputusan, bertindak cepat dan tepat. Dan yang terakhir yaitu mengambil teladan dan semangat. Yaitu pengertian manajer, sifat dan prinsipnya yang akan dibacakan oleh Nadia. Pengertian manajer, sifat dan prinsipnya. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Manajer bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan suatu kegiatan agar terlaksana dengan efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas dilaksanakan secara terorganisir dan sesuai jadwal. Adapun pendapat para ahli yaitu menurut Kimball, manajer adalah seorang yang bertugas mengatur pengaturan dalam hal pembiayaan, penyediaan, perusahaan dan seluruh peralatan di sebuah organisasi. Menurut James Afstoner, manajer adalah seorang yang melakukan segala perencanaan proses, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan usaha dari para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima, manajer adalah pertama orang yang mengatur suatu pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau beberapa orang untuk mencapai sasaran. Kedua, orang yang bertanggung jawab untuk membuat rencana, mengatur, memimpin dan mengendalikannya untuk mencapai tujuan tertentu. Sifat manajer. Manajer adalah orang yang merencanakan planning, organizing, executing, dan controlling pada sebuah perusahaan. Orang yang melaksanakan hal tersebut harus memiliki profesionalitas yang tinggi sebab maju mundurnya perusahaan salah satunya ditentukan oleh manajer. Berikut adalah sifat yang dimiliki oleh seorang manajer. Pertama, disiplin. Seorang manajer harus memiliki sifat disiplin dalam segala hal baik disiplin waktu dan disiplin dalam menjalankan tugas agar tidak dikejar deadline.
Yang kedua, organisir. Seorang manajer harus mampu mengorganisir pekerjaan ataupun bagian pekerjaan yang diberikan pada bawahan. Dengan bagian pekerjaan yang dibagi dengan terorganisir, maka pekerjaan dapat selesai dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, profesional. Seorang manajer harus memiliki sikap profesional, di mana seorang manajer harus mampu memprioritaskan kepentingan organisasi atau pekerjaan dari kepentingan pribadi. Prinsip manajer. Yang pertama, berprinsip teguh dalam tujuan, luwes dan dalam cara. Yang kedua, berprinsip untuk selalu bekerja keras dan berdoa. Yang ketiga, berprinsip untuk mau berkorban untuk meraih keberhasilan. Yang keempat, berprinsip untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran. Yang kelima, berprinsip melakukan apa yang sewajarnya dilakukan. Yang keenam, berprinsip untuk efisiensi dalam penggunaan biaya. Yang ketujuh, berprinsip untuk tidak menunda pekerjaan. Itulah ada materi selanjutnya, yaitu perbedaan pemimpin dan manajer. Perbedaan pemimpin dan manajer. Baik pemimpin maupun manajer sama-sama memiliki peranan besar untuk memastikan sebuah pekerjaan terlaksana dengan baik. Namun pemimpin dan manajer memiliki perbedaan di antaranya. 1. Pemimpin mengontrol keseluruhan anggota kelompok, sedangkan manajer adalah di bawah wewenang pemimpin atau manajer merupakan salah satu anggota kelompok. Yang kedua, Pemimpin mengepalai dan memberi perintah kepada seluruh pekerjaan, sementara manajer membawahi anggota dengan tugas-tugas yang lebih efektif. Ketiga, pemimpin berfokus pada visi mengenai gambaran di masa depan, kemudian mendeskripsikan orang lain agar mewujudkan visi tersebut. Sedangkan manajer berfokus pada aktivitas diatur dan diukur agar visi yang dibuat pemimpin tercapai. Yang keempat, pemimpin berstrategi pada anggotanya, sedangkan manajer bertaktik pada organisasinya. Yang kelima, pemimpin menetapkan arah dan tujuan, sedangkan manajer merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tokoh agama sebagai pemimpin atau manajer. Dalam kumpulan masyarakat atau umat beriman, tentunya akan ada seseorang yang dipilih sebagai tokoh agama. Banyak orang bertanya-tanya apakah tokoh agama adalah pemimpin atau manajer. Kami kelompok 2 memberi pendapat bahwa tokoh agama adalah seorang pemimpin. Dari hasil diskusi kelompok kami mengutarakan pendapat kami tentang peran tokoh agama sebagai orang pemimpin. Dalam lingkungan masyarakat, tokoh agama berdiri untuk memimpin eksistensi agama yang dipeluknya layaknya sebuah organisasi. Tokoh agama menuntut umat beragama dalam segala pelaksanaan kegiatan. Merujuk pada pengertian pemimpin dan manajer, pemimpin berfokus pada keseluruhan anggota kelompok, sedangkan manajer berfokus pada tugas-tugas dalam kelompok. Di mana tokoh agama lebih condong pada pengertian pemimpin. Tokoh agama memimpin, menuntut, mengatur, dan mengarahkan umat beragama, sedangkan yang berfokus pada pengkoordinasian tugas-tugas dalam kelompok dilaksanakan oleh orang lain yang ditentukan oleh tokoh agama. Baiklah, adapun kesimpulannya yaitu pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi dan mendorong anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.